eksekutif muda, jumpa lagi dengan saya Elvi Mulia. Kita lanjut membahas topik menjadi leader yang efektif. Kita sudah selesai membahas personality dan sikap dan perilaku. Kita ketahui bahwa personality dan sikap itu memberi pengaruh besar pada perilaku seseorang. Sehingga mempelajari personality dan sikap karyawan itu sangat penting dalam rangka membentuk perilaku perusahaan. Pada sesi ini kita akan membahas persepsi. Kita langsung saja ke slide PowerPoint. Pada sesi keempat ini kita akan membahas persepsi. Persepsi itu merupakan proses mengenali, menafsirkan, dan menyusun informasi atau objek guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Jadi persepsi itu merupakan sebuah proses. Proses persepsi itu adalah perkenalan individu dengan lingkungan. Jadi semua informasi tentang lingkungan di sekitar kita itu sampai kepada kita melalui alat panca indera. Kemudian diteruskan melalui syaraf sensori ke bagian otak untuk diproses lebih lanjut. Persepsi antara dua orang itu dapat berbeda, dapat juga sama. Untuk menghindari beda persepsi, saya biasanya memberi penjelasan atau contoh kepada karyawan apa yang saya minta dari mereka. Misalnya, laporan penjualan. Saya membuatkan format dasar yang saya inginkan. Apabila mereka memberi laporan dengan format yang sudah dikembangkan, saya dapat menerimanya karena yang penting format dasar tidak dihilangkan. Persepsi dua orang aja dapat berbeda, apalagi persepsi dari banyak orang. Sehingga seorang leader mempunyai tugas sangat penting untuk memberi pengarahan yang jelas kepada bawahan agar tidak terjadi kesalahan persepsi antara leader dengan anggota tim atau antara atasan dengan bawahan. Perbedaan persepsi itu sering menyebabkan orang berperilaku beda dalam situasi yang sama. Jadi kalau antara atasan atau leader dengan anggota tim atau dengan bawahan itu mempunyai persepsi yang beda, perlakuan terhadap sebuah objek itu tentu saja sudah berbeda. Setiap orang itu memilih atau seleksi dan menyusun stimulus secara berbeda, menyebabkan perbedaan interpretasi dan memberi respon yang berbeda pula. Orang sering menerima situasi yang sama dengan persepsi yang beda karena kita masing-masing mempunyai persepsi kita sendiri-sendiri. Sehingga respon perilaku kita atau mereka itu berbeda antar satu dengan yang lain. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus menyamakan persepsi. Sekarang kita lihat gambar yang di tengah. Kebanyakan orang pasti melihat seorang wanita yang cantik dan elegan. Nah, kalau melihat yang wanita cantik dan elegan, itu persepsi Anda berdasarkan pandangan pertama, jadi kesan pertama. Tapi ini terjadi pada mayoritas orang. Sebagian kecil orang melihat gambar ini merupakan seorang wanita tua yang jelek. Wanita yang Anda lihat tergantung pada persepsi Anda. Terus terang saja, pada awal saya ditunjukkan gambar ini, saya pun melihat seorang wanita cantik dan elegan. Ketika saya diberitahu bahwa enggak, itu juga ada seorang wanita tua yang jelek,
Saya pertama-tama mendapat kesulitan untuk melihatnya. Setelah saya memberi perhatian dan mulai evaluasi, akhirnya saya dapat melihat wanita tua yang jelek itu. Sekarang saya mempunyai gambar satu lagi yang saya buat sendiri dalam game online saya. Kita lihat di tengah-tengah itu. Apabila Anda melihat dua pilar yang berbentuk gerbang, berarti itu kesan pertama. Tetapi apabila Anda melihat dua baris pembatas tangga, berarti Anda sudah mempelajari dengan seksama. Karena gambar ini ketika saya membuatnya, tujuan saya adalah membuat dua baris pembatas tangga. Tetapi ketika saya kembali melihatnya, loh kok ini berbentuk gerbang? Jadi ini memberi persepsi yang dua arah. Arah gerbang dan arah pilar. Kata orang, jadi kita memang persepsi orang bisa beda, ya kita lihat gambar aja bisa beda. Banyak yang bilang don't judge a book by its cover. Poinnya adalah apa yang kita lihat jangan langsung membuat persepsi, tetapi pelajari dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran atau kesimpulan yang tepat. Terutama seorang leader yang setiap saat perlu membuat keputusan penting. Jangan terlalu terburu-buru. Tetapi saya sering pesan, jangan terlalu lama juga mengambil keputusan. Karena mengambil keputusan itu ada momentumnya. Pergunakan momentumnya. Mengerti persepsi karyawan dan realitas atau keadaan nyata perusahaan itu sangat penting untuk membentuk perilaku perusahaan. Sebagai seorang leader atau seorang pemimpin, wajib mengerti persepsi karyawan agar supaya ketika mereka berperilaku, mereka sudah berperilaku sesuai dengan perilaku perusahaan yang hendak dibentuk. Jadi apabila mereka mempunyai persepsi yang berbeda atau persepsi yang salah, maka sebagai seorang leader kita wajib menyamakan persepsi karyawan. Agar supaya sekali lagi karyawan itu selalu berperilaku sesuai dengan perilaku perusahaan yang sudah ditentukan. Kultur di mana karyawan dilahirkan mempengaruhi persepsi. Contoh, terlambat hadir di ruang rapat mungkin hal biasa untuk orang Indonesia, tetapi tidak untuk orang Barat. Contoh lagi, ketika ada suara anjing menggonggong, stimuli yang mana Anda beri perhatian? Handphone berbunyi, TV siaran berita, atau anjing tetangga sedang menggonggong? Semua itu adalah bergantung pada persepsi kita. Persepsi karyawan terhadap perilaku atasan menjadi dasar mereka berperilaku. Persepsi karyawan juga menjadi tolok ukur karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Apabila persepsi karyawan terhadap perilaku atasan adalah positif, maka hal ini berpengaruh terhadap sikap karyawan yang tercermin pada perilaku mereka yang tentu saja positif. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada para pemimpin, para leader, para atasan. Berperilakulah yang baik dan positif, karena
Anda semua itu merupakan role model untuk karyawan yang Anda pimpin, agar supaya mereka juga mencontoh dengan berperilaku yang positif. Sesi persepsi ini saya tutup sampai di sini. Eksekutif muda, kita sudah selesai membahas persepsi. Kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai persepsinya masing-masing terhadap satu stimulus atau satu objek. Sebagai seorang leader yang efektif, kita mempunyai tugas untuk menyamakan persepsi karyawan agar supaya pembentukan perilaku perusahaan dapat berhasil sukses dan sesuai rencana. Untuk sesi yang akan datang, kita akan membahas seleksi persepsi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye.